Titin dengan usia 25 tahun baru melahirkan dan sedang menyusui bayinya yang berusia 2 bulan. Bu Titin ingin menunda kehamilan berikutnya, tetapi masih bingung untuk memilih alat kontrasepsi yang aman untuk ibu dan juga bayinya. Setelah berkonsultasi dengan dokter kemudian meresepkan Microlot tablet 1 strip kepada Bu Titin. Kemudian, Ibu Titin datang ke apotek dan berkonsultasi dengan apoteker yang sedang bertugas. Tujuan dari adanya video ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pil kontrasepsi yang tentunya sesuai untuk ibu yang sedang menyusui. Kemudian, untuk menjelaskan kandungan dari pil, cara kerja, aturan pakai, dosis, dan juga efek samping dari obat tersebut. Serta untuk meningkatkan kesadaran pasien mengenai pentingnya pemilihan kontrasepsi yang aman bagi ibu yang sedang menyusui. Mini pil atau pil kontrasepsi merupakan metode kontrasepsi oral yang hanya mengandung hormon progestin tanpa estrogen. Salah satu contoh dari mini pil yang umumnya digunakan adalah Microlot. Mini pil sering direkomendasikan untuk wanita yang sedang menyusui atau wanita yang memiliki kontraindikasi terhadap estrogen. Beberapa tipe dari pil kontrasepsi diantaranya, yang pertama ada pil kombinasi, di mana kombinasi ini terdiri dari estrogen dan juga progesteron, di mana pil ini diminum setiap hari mulai dari hari kelima menstruasi selama 20 sampai dengan 21 hari. Tujuannya adalah untuk mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan menghambat implantasi. Selanjutnya adalah pil kontrasepsi 2 fase yang terdiri dari 21 tablet dengan estrogen tetap dan progesteron 2 dosis, di mana 0,5 mg sebanyak 10 tablet dan 1 mg sebanyak 11 tablet. Selanjutnya adalah pil kontrasepsi 3 fase, di mana pil ini mengandung estrogen dan progesteron dengan dosis yang bervariasi sesuai dengan fasenya. Tujuannya adalah untuk meniru siklus hormonal alami dengan efek samping yang lebih ringan namun masih tetap aktif untuk digunakan. Selanjutnya adalah pil pasca senggama yang hanya mengandung estrogen dengan dosis tinggi yang diminum selama 5 hari dan dimulai maksimal setelah 72 jam melakukan hubungan seksual. Tujuannya adalah untuk menghambat implantasi untuk bisa mencegah daripada kehamilan. Selanjutnya adalah pil berurutan, di mana pil berurutan ini terdiri dari estrogen yang diberikan selama 15 hari, lalu dikombinasikan dengan estrogen progesteron selama 5 hari. Tujuannya adalah untuk mencegah ovulasi dengan menghambat hormon pemicu pelepasan sel telur. Yang terakhir adalah mini pil. Mini pil ini hanya mengandung progesteron, di mana obat ini diminum setiap hari tanpa jeda dengan tujuan untuk mengentalkan lendir serviks dan mengubah endometrium agar sperma itu sulit untuk mencapai sel telur dan menghambat terjadinya implantasi janin. Salah satu contoh obat kontrasepsi, khususnya mini pil, yang dapat kita temukan peredarannya di Indonesia adalah Microlot. Microlot bekerja sebagai kontrasepsi dengan beberapa mekanisme utama, yaitu dapat mengentalkan lendir serviks untuk menghambat penetrasi sperma, lalu dapat mengubah lapisan endometrium sehingga tidak mendukung terjadinya implantasi, serta dalam beberapa kasus dapat menghambat terjadinya ovulasi meskipun tidak seefektif kontrasepsi yang mengandung desogestrel dalam menekan ovulasi. Setelah dikonsumsi secara oral, levonorgestrel yang terkandung dalam Microlot diserap dengan baik dan mulai bekerja dalam waktu singkat. Obat ini memiliki waktu paruh eliminasi sekitar 24 jam dan sebagian besar terikat pada albumin dan globulin pengikat hormon seks atau SHBG dalam plasma darah. Levonorgestrel dimetabolisme di hati oleh enzim sitokrom P450 terutama CYP3A4 dan metabolitnya diekskresikan melalui urin dan feses. Dosis standar dari Microlot adalah 30 mikrogram levonorgestrel per hari, diminum secara oral pada waktu yang sama setiap hari tanpa jeda, termasuk saat menstruasi. Konsistensi waktu minum sangat penting karena keterlambatan lebih dari 3 jam dapat secara signifikan menurunkan efektivitas kontrasepsi. Bila terlambat kurang dari 3 jam, pil harus segera diminum dan dilanjutkan seperti biasa. Namun, bila lebih dari 3 jam, pengguna dianjurkan untuk menggunakan metode kontrasepsi tambahan seperti kondom selama 7 hari berikutnya. Efek samping yang dapat terjadi meliputi perdarahan tidak teratur, nyeri payudara, perubahan suasana hati, jerawat, peningkatan atau penurunan berat badan, dan penurunan libido. Seperti kontrasepsi progestin lainnya, Microlot tidak mendukung terhadap infeksi menular seksual, sehingga penggunaan kondom tetap disarankan untuk perlindungan tambahan.
Microlot dipilih karena merupakan pilihan yang aman dan efektif bagi wanita yang tidak dapat menggunakan estrogen seperti ibu menyusui, prokoaktif, penderita migrain, atau yang memiliki riwayat tromboemboli. Meskipun levonorgestrel tidak menekan ovulasi seefisien desogestrel di mana hanya menekan ovulasi pada sekitar 50% hingga 60% siklus, namun tetap memberikan perlindungan kontrasepsi yang baik jika digunakan secara konsisten. Microlot memiliki keunggulan berupa dosis rendah yang meminimalkan efek sistemik serta tidak mempengaruhi produksi ASI, menjadikannya pilihan utama pada masa laktasi. Namun, karena rentang toleransi keterlambatan waktu hanya 3 jam, kepatuhan penggunaan menjadi kunci keberhasilan kontrasepsi ini. Beberapa pengguna mungkin mengalami perdarahan tidak teratur sebagai efek samping, tetapi kondisi ini biasanya membaik dalam beberapa bulan penggunaan rutin. Demikian penjelasan terkait informasi kontrasepsi khususnya mini pill, dan untuk selanjutnya kami dari kelompok praktikum 3B akan melakukan reka adegan di mana apoteker memberikan edukasi terkait obat kontrasepsi khususnya mini pill kepada pasien yang merupakan sepasang suami istri di mana sang istri merupakan seorang ibu muda berusia 25 tahun yang baru saja melahirkan dan sedang menyusui. Selamat menonton. Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan saya Tita, saya asisten apoteker yang jaga hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Kemarin saya ada konsultasi ke dokter, ini ada resep. Oh, ini mini KB ya untuk penggunaannya. Apakah Bapak Ibu sudah tahu caranya? Kemarin sih sempat resepnya itu sekalian dijelasin ya, tapi saya masih kurang paham sih. Oh, masih kurang paham. Untuk itu apakah Bapak dan Ibu ada waktu untuk konsultasi sebentar dengan apoteker? Gimana? Boleh. Boleh deh. Oh, untuk konsultasinya bisa di ruangan itu ya Bapak Ibu. Bisa silakan masuk. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya, silakan masuk. Isi. Silakan Bapak Ibu. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya apoteker Chandra yang berjaga pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat malam. Saya habis dari dokter, terus diresepin ini. Terus disuruh kesini sama Mbak yang di depan. Sebelumnya saya izin konfirmasi terlebih dahulu. Apakah benar ini dengan Ibu Titin? Iya, saya sendiri. Ibu bisa disebutkan tanggal lahirnya? Tanggal lahir saya 13 Juli 1998. Untuk alamatnya di mana, Ibu? Jalan Pulau Menjangan nomor 60. Oke. Baik, jadi Ibu saat ini tuh sedang diresepkan pil KB. Apakah benar Ibu akan menjalani program kehamilan? Iya benar. Ibu sebelumnya sedang hamil atau menyusui saat ini? Saya baru melahirkan 2 bulan yang lalu kebetulan. Baru Jadi melahirkan. sekarang sedang menyusui. Sebelumnya Ibu apakah sudah pernah menggunakan obat KB? Belum pernah kebetulan. Oke, belum pernah. Mungkin Ibu saat ini ada minum obat atau punya riwayat penyakit seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, atau diabetes seperti itu Ibu? Enggak ada sih. Enggak ada. Untuk siklus menstruasinya, Ibu apakah sekarang sedang menstruasi atau siklusnya lancar? Saya tidak sedang menstruasi. Untuk siklus menstruasi saya lancar. Oke. Baik Ibu, apakah boleh saya minta waktu 5 menit untuk saya jelaskan tentang obatnya? Oh iya boleh. Baik, Ibu mohon tunggu sebentar, obatnya akan saya ambilkan segera. Oke? Oke. Baik Ibu, jadi ini Ibu diberikan obat namanya itu Microlab. Jadi ini obat KB. Obatnya ini mengandung hormon progestin. Jadi Ibu bisa minum ini 1 kali sehari. Usahakan minum di waktu yang sama. Misalnya Ibu minum pil pertama itu di pagi hari, besoknya usahakan di pagi hari. Kemudian kalau Ibu semisal lupa minumnya, kalau semisal udah lewat dari 12 jam, Ibu bisa skip minum hari ini dan tetap minum besoknya. Tapi kalau semisal kurang dari 12 jam, Ibu bisa segera minum pilnya kembali. Nah, untuk pilnya ini jangan didoublekan, jangan minum 2 dosis dalam sekali minum, dan minumnya jangan terlewat ya Ibu. Kalau bisa minumnya itu setiap hari. Ya Bu, saya mau tanya nih, kan efek samping pil KB itu banyak kayaknya saya cari di Google. Kalau buat istri saya nih baru menyusui boleh?
Baik Bapak, kebetulan obat KB yang diresepkan oleh dokter itu aman untuk ibu menyusui. Kemudian mungkin selama ibunya mengonsumsi pil ini ada beberapa hal yang mungkin terjadi seperti menstruasinya tidak teratur, ada pendarahan yang tidak teratur seperti itu. Kemudian ada juga perubahan di kulit seperti jerawat, kemerahan, mungkin bentol-bentol gitu di muka ibunya. Kemudian yang paling umum terjadi itu adalah nyeri perut. Tapi biasanya nyeri perut ini bisa ditanggulangi dengan dikompres dengan air hangat. Tapi kalau semisal nyeri perutnya hebat itu tidak bisa ditahan, ibunya bisa segera konsultasikan ke dokter. Mungkin itu saja dari saya, dari Bapak dan Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana mah? Mau nanya? Dari aku enggak sih. Oke, berarti sudah cukup mengerti Bapak dan Ibu. Kalau begitu boleh saya minta jelaskan ulang mungkin terkait dengan obat yang diberikan kepada Bapak dan Ibu jika berkenan. Boleh saya pinjam obatnya dulu ya? Oh ya, silakan Ibu. Dari yang saya pahami, dari yang ibu jelaskan itu, ini obatnya itu diminum sekali sehari. Terus diminumnya itu di jam yang sama. Jadi misalnya diminumnya itu pagi hari, nanti untuk hari selanjutnya itu diminumnya pagi hari juga. Terus kalau misalnya kelewat lebih dari 12 jam itu bisa di skip untuk hari itu, jadi langsung diminum untuk dosis besoknya aja. Habis itu kalau misalnya lewatnya itu masih kurang dari 12 jam itu bisa langsung diminum. Terus apa lagi ya? Tadi dibilang juga efek sampingnya itu menstruasinya nggak teratur, nanti pendarahan. Terus ada nyeri perut. Terus kalau nyeri perutnya hebat langsung ke dokter nanti aku ingat itu. Terus ada jerawatan juga nanti mah. Udah itu aja sih kayaknya. Apalagi yang jelasinnya? Apalagi ya yang Apalagi ya? kurang ya? Ada yang kurang? Baik, benar sekali penjelasan Bapak dan Ibu tadi tentang penggunaan pilnya. Mungkin dari saya ada sedikit tambahan. Mungkin selama Ibu mengonsumsi pilnya nanti bakal ada perubahan mood gitu ya Bapak. Semisal ibunya suka marah-marah tiba-tiba atau mungkin ibunya tiba-tiba sedih gitu, mohon dimaklumi. Kemudian semisal Bapak dan Ibu ingin berhubungan, itu usahakan untuk tetap menggunakan pengaman atau kondom. Mungkin sekian aja dari saya, dari Bapak dan Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau dari saya sih udah nggak ada ya. Cukup jelasin. Baik, mungkin sekian yang bisa saya berikan. Untuk obatnya ini Bapak dan Ibu bisa tembus di administrasi di depan. Terima kasih, semoga program KB-nya lancar nih. Terima kasih. Ya. Gimana Bu, konsultasinya tadi lancar? Lancar. Ini saya mau bayar obatnya. Oh, sebentar ya. Totalnya 50.000 Pak, Bu. Pembayarannya mau cash atau kris? Kris aja ya? Oh ya. Oh, bisa di scan, bisa. Ini obatnya. Terima kasih ya Bapak, Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama.